Itulah kitab, yakni itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita baca bahwa ayat tersebut menunjukkan Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa, maka setiap orang bertakwa itu harus mempelajari Al-Quran. Kalau tidak mempelajari Al-Quran, berarti ketakwaannya perlu dipertanyakan. Barang siapa yang membutakan diri dari peringatan Ar-Rahman, yakni peringatan Al-Quran ini, apa saja yang disampaikan oleh Al-Quran ini, nuqayyid lahu syaitanan falahu qarin, maka pasti Allah akan gabungkan orang tersebut dengan setan. Fahuwalahu qarin, dan dia menjadi teman dekat dia. Jadi kalau nggak mau belajar Al-Quran, pasti teman-temannya itu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mempelajari bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu berlaku di setiap tempat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja, di zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai nanti akhir zaman. Perlu kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, yakni itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita baca bahwa ayat tersebut menunjukkan Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa, maka setiap orang bertakwa itu harus mempelajari Al-Quran. Kalau tidak mempelajari Al-Quran, berarti ketakwaannya perlu dipertanyakan. Nah, kalau sebagai petunjuk Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang beriman, tentunya kalau kita pengen bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti kita harus mempelajari Al-Quran. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, berarti kita menghindari kewajiban yang seharusnya kita pelajari. Padahal salah satu kewajiban sebagai seorang mukmin itu adalah belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mempelajari ilmu itu adalah wajib bagi orang beriman dan orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi dengan ini kita wajib untuk mempelajari Al-Quran ini. Kenapa seperti itu? Karena ada ayat yang lain disebutkan dalam surat Taha. Di akhir-akhir surat tersebut disebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari mempelajari ilmu-ilmuku, yang terutama Al-Quran ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, balasannya adalah baginya kehidupan yang sempit. Di dunia ini kehidupannya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Sampai orang tersebut nanti akan bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu di dunia kamu pernah disampaikan Al-Qur'an ini, saya sampaikan Al-Qur'an ini kepadamu melalui perantara Rasulullah SAW, melalui perantara para guru, para kiai, tapi kamu tidak mau mempelajarinya, maka sekaranglah kami juga akan melupakan kalian. Kamu melupakan Al-Quran ketika di dunia tidak mempelajarinya, maka nanti di akhirat akan dibalas dengan kebutaan ini. Allah akan lupa dengan engkau. Na'udzubillah min syarri dzalik. Di ayat yang lain disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Fa innahum yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Barang siapa yang membutakan diri dari peringatan Ar-Rahman, yakni peringatan Al-Quran ini, apa saja yang disampaikan oleh Al-Quran ini, nuqayyid lahu syaitanan falahu qarin, maka pasti Allah akan gabungkan orang tersebut dengan setan. Fahuwalahu qarin, dan dia menjadi teman dekat dia. Jadi kalau nggak mau belajar Al-Quran, pasti teman-temannya itu setan. Banyak setan yang ada di sekelilingnya. Lah, apa perbuatan Al-Quran apa perbuatan setan kepada dia ketika dia tidak mau mempelajari Al-Quran? Fa innahum yasudduna 'anis sabil. Sesungguhnya setan itu akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Jadi bila mana ada jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Islam ini, pasti setan akan belokkan. Kalau orang tersebut mau mengikuti jalan itu, ada orang nasihati, pasti setan akan ngojok-ngojoki, oh jangan ikuti itu nggak baik, itu radikal, itu teroris, itu udah jadul aturannya, pasti akan dibilangi seperti itu. Wa yasabuna annahum muhtadun, dan dia menyangka bahwa dirinya itu mendapatkan hidayah. Nah, ini orang yang na'udzubillah, sombongnya minta ampun, merasa dirinya mendapatkan hidayah, aku yang benar, jadi kalian yang salah. Ini kalau udah ada setan di dalam dirinya, atau setan yang nempel pada dirinya, atau setan-setan dari manusia yang selalu ngocok-ngocoki teman-temannya, orang-orang jelek, pasti dia juga akan merasa dirinya sebagai orang yang baik, orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sampai itu akan terjadi terus menerus sampai dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menyesal. Ya, disebutkan dalam ayat ini, qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Alangkah inginnya aku antara diriku dan dirimu, yakni setan, itu bu'dal masyriqa ini, jauh di antara timur dan barat. Maksudnya ngerti ya, dulu di dunia saya nggak akan dekat dengan kamu, sebaiknya sejauh-jauhnya antara timur dan barat itu baik. Jauhnya seperti apa, saya pengennya seperti itu.
Wa bi'sal qarin, itulah seburuk-buruk teman. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi dengan ayat-ayat ini seharusnya kita mempelajari Al-Quran lebih giat lagi. Jangan sampai kita lupa, lalai atau enggan untuk mempelajari Al-Quran. Kapanpun, dimanapun kita usahakan mempelajari Al-Quran, karena itu sebagai kewajiban kita untuk mempelajarinya dan untuk melakukan apa isi yang ada di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar dengan menyebutkan ayat-ayat yang menantang semua manusia, bahkan jin sekalipun, untuk bikin Al-Quran, untuk bikin semisal dengan Al-Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Ayat yang saya maksud adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-23-24. Dan jika kalian berada dalam keraguan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, maka bikinlah kalian satu surat yang mirip dengan Al-Quran ini. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah semua teman, enggak semua manusia, jin dan lain sebagainya, dukunnya, mau orang pintarnya, mau orang cerdasnya sekalipun, orang lulusan S3 sekalipun, semua dipanggil untuk bikin satu surat saja semisal dengan Al-Quran. Selain Allah saja, selain Allah silahkan panggil. In kuntum shadiqin, jika kamu benar bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dari Allah. Kalau memang kalau memang bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bikinan Nabi Muhammad, pasti kamu juga bisa membikin seperti itu dengan cara kumpulkan semua orang. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil muttaqin. Jika kalian enggak bisa, atau saya yakin kalian juga tidak akan mampu untuk bikin seperti itu, maka ketahuilah kalian harus bertakwa kepada Allah dan takut akan masuk ke dalam neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini ancaman untuk semua manusia yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau dia tidak percaya dengan Al-Quran atau menyangka bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad, maka silahkan bikin. Di ayat yang lain yang mirip dengan seperti ini juga banyak, dan tentunya sampai sekarang, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang, tidak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran ini. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, tidak mau mempercayai Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, bahkan memusuhi orang-orang yang menyampaikan Al-Quran ini kepada jamaahnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.